Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama dalam Lentera Malam edisi 16 September 2021. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama akan memuji dan memuliakan Tuhan. Dan pada saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Pendeta Serly Kabuni yang akan melayani kita. Apa kabar Ibu? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Tuhan. Dan di ujung sana sudah ada teman-teman kita yang akan mengiringi kita dalam puji-pujian, yaitu ada Desli dan Joy. Dan ada Erlin sebagai pengiring pada malam hari ini. Baik, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari meneduhkan hati untuk bersama-sama dalam penyembahan kita pada malam hari ini. Dan diingatkan kepada kita semua, bagi kita yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengirimkan pokok doa dalam di hotline Solideo Rantepau Channel. Dan dapat juga mengirimkan pokok doa dalam kolom chat. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita meneduhkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita akan memuji Tuhan, saya mau ikut Yesus.
Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan bersama merenungkan firman pada malam hari ini, mari kita merendahkan hati di hadapannya, memohon hikmat rohnya untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Dalam kasih-Mu yang teduh, ya Allah Bapa Tuhan kami datang berserah. Seraya kami mengangkat pujian dan syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang baik. Allah yang senantiasa setia mengiringi langkah juang kami. Allah yang senantiasa setia menunjukkan berkat-berkat-Mu bagi kami. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Engkau Allah yang telah berperkara dalam kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Kami menyediakan waktu untuk menyembah Tuhan. Kami sedia ya Tuhan pada malam hari ini. Melalui program ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Juga kami akan mengangkat doa-doa kami kepadamu. Karena kami percaya bahwa hanya Engkaulah yang akan mampu menjawab setiap pergumulan dan pengharapan kami. Ya Bapa Tuhan kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya roh hikmat-Mu memimpin kami. Dalam kasih Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya persiapkan untuk kita renungkan. Mari kita membuka Injil Lukas. Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-41. Lukas pasal 4 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-41. Satu perikop ini kita akan baca dan renungkan bersama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Dalam pelayanan Yesus, beberapa kali kita menemukan ketika kita membaca kitab Injil, beberapa kali kita menemukan bahwa Yesus mengunjungi rumah-rumah. Mengunjungi keluarga, misalnya mengunjungi keluarga Maria dan Marta,
mengunjungi rumah orang-orang yang sakit seperti rumah kepala ibadah. Dan yang kita baca pada malam hari ini, Yesus mengunjungi rumah ibu mertua Simon, yang mana si ibu mertua ini lagi sakit. Yesus masuk ke dalam rumah ini dan menyembuhkan si ibu mertua. Apa yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara dari kunjungan Yesus kali ini? Bukankah soal Yesus menyembuhkan itu sudah beberapa kali terjadi? Ada beberapa kali penyembuhan-penyembuhan yang dilakukannya yang spektakuler. Misalnya ketika dia mengunjungi rumah kepala rumah ibadat yang mana dikatakan anaknya itu sudah mati, tetapi Yesus masuk dan anak itu dibangkitkan olehnya. Lalu di rumah ibu mertua Simon ini, apa yang menarik yang terjadi di sana? Mari kita melihat. Kita lihat dalam bacaan kita. Setelah sembuh, dikatakan di sini setelah sembuh, perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Dia bangun dan melayani Yesus bersama dengan murid-murid yang lain. Tentunya melayani di sini ialah dia menyiapkan makanan dan minuman untuk mereka. Ibu mertua Simon dengan segera. Dan tentu inilah bentuk syukurnya. Inilah bentuk syukur atas berkat kesembuhan yang dialaminya. Dan rupanya berkat ini tidak hanya dialami olehnya, tidak hanya terjadi untuk keluarganya, tetapi juga bisa dialami oleh orang-orang di sekitar mereka. Kita lihat di ayat 40 di situ dikatakan ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya. Semua orang datang membawa kepadanya orang-orang sakitnya. Jadi orang yang memiliki orang-orang sakit dia datang bawa kepada Yesus. Dan Yesus meletakkan tangan atasnya dan mereka mendapatkan kesembuhan. Entah bagaimana caranya orang-orang yang lain di luar dari keluarga Simon bisa tahu tentang kedatangan Yesus, tentang kemampuan, tentang mujizat yang Yesus lakukan menyembuhkan orang sakit, sehingga pada malam hari itu ketika matahari terbenam, maka ada begitu banyak orang yang datang, orang sakit datang dibawa kepada Yesus. Tentunya dengan pengharapan bahwa mereka disembuhkan sama seperti ibu mertua Simon. Saya membayangkan seperti ini Bapak Ibu. Mungkin ketika ada penyembuhan seperti itu terjadi, bisa saja si ibu mertua ini setelah dia melayani menyiapkan, dia pergi keluar dari rumah memberitahukan, saya sudah sembuh. Ada mujizat terjadi di dalam rumah saya. Atau mungkin saja ketika Yesus bersama rombongan masuk ke dalam rumah itu, ya biasanya kan banyak tetangga yang kepo. Mereka lihat, siapa itu? Ada apa itu? Di rumah ibu mertua Simon. Mereka lihat, loh, bukankah ibu mertua Simon itu lagi sakit, kok sekarang sudah sehat? Lalu dengan keponya mereka datang melihat dan bertanya. Sehingga mereka tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit apapun, sehingga tersiarlah kabar dan banyak orang datang membawa orang sakitnya untuk disembuhkan. Bahkan Bapak Ibu ketika kita membaca di ayat 41, berkat Tuhan tidak hanya terjadi di tengah kehidupan keluarga yang sederhana ini, tapi juga membawa kelepasan bagi banyak orang, sehingga dari rumah atau dari keluarga yang sederhana ini muncul kesadaran dan pengakuan tentang Yesus adalah Mesias di ayat 41.
Apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga ini sehingga melahirkan sebuah pengakuan. Ada pengakuan di antara orang banyak pada saat itu bahwa Yesus adalah Mesias. Luar biasa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, dari sebuah keluarga, bagaimanapun latar belakangnya, jika sebuah keluarga itu dapat menerima Yesus di dalamnya, maka keluarga itu akan mengalami dan mensyukuri berkat dari Tuhan. Kita ingat kisah Sakeus, si pemungut cukai yang oleh orang-orang banyak dia dilihat, dipandang, dinilai sebagai orang yang berdosa. Ya karena dia pemungut cukai, sering menagih melebihi daripada yang seharusnya dibayarkan oleh rakyat. Dia antek-antek Romawi sehingga dia dibenci, tidak disenangi, dipandang sebagai orang berdosa. Apa yang terjadi dalam kehidupannya ketika Yesus masuk ke dalam rumahnya? Ketika Sakeus, si orang berdosa ini, menerima Yesus, menjamu Yesus di rumahnya, terjadi perubahan. Sakeus bertobat dan membuat suatu komitmen, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang lain, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang maka akan kukembalikan. Tidak hanya seberapa yang diambil, tetapi 4 kali lipat. Luar biasa. Dan Yesus berkata, menjawab Sakeus pada saat itu, hari ini telah terjadi keselamatan dalam rumah ini. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus mau setiap keluarga, setiap rumah tangga menerima Dia. Karena keluarga adalah pondasi dasar berdirinya iman, kasih dan pengharapan. Di dalam keluarga lah anak-anak dididik, anak-anak dibesarkan, anak-anak diperkenalkan tentang cinta kasih Tuhan. Di dalam keluarga pertama kali anak tahu tentang siapa Yesus. Di dalam keluarga setiap anggota keluarga bisa bergumul dan berjuang bersama. Tidak mungkin kan dalam sebuah keluarga ada pergumulan, kepala keluarga berkata, biar aku yang tanggung sendiri, biar aku yang bergumul sendiri, biar aku yang menyelesaikan sendiri, biar aku yang memikirkan sendiri. Tidak. Kalau mau persoalan itu menjadi ringan dan bisa cepat ditemukan solusinya, harus digumuli bersama sebagai satu keluarga. Di dalam keluarga kita bisa membangun mesbah bagi Tuhan. Sebab di dalam keluarga kita bisa duduk bersama, beribadah menyembah Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah keluarga kita senantiasa mau menerima Yesus? Itu dia. Apakah keluarga kita, apakah di dalam kehidupan rumah tangga kita mau menerima Yesus? Kita bisa lihat di sekitar kita. Ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang berantakan. Sebab mereka tidak menghadirkan Tuhan di dalamnya. Memang ya ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita itu bukan berarti bahwa kita sudah lepas dari yang namanya pergumulan, sudah lepas dari yang namanya persoalan-persoalan dalam keluarga dan lain sebagainya. Tapi setidaknya ketika Tuhan ada di dalamnya, keluarga tahu dan keluarga bisa kuat menghadapi tantangan kehidupan. Kenapa? Karena ada yang menopang.
Ada yang menolong, yaitu Yesus. Jadi sekarang kembali saya pada pertanyaan tadi. Apakah keluarga kita mau menerima kehadiran Tuhan? Sebab soal apakah Yesus mau masuk ke dalam keluarga saya, ke dalam kehidupan saya yang berantakan seperti ini, dalam keluarga yang biasa-biasa saja seperti ini? Jawabannya ya tentu itu sudah pasti dia akan masuk. Sebab dia berkata dalam Wahyu 3 ayat 20, Yesus di situ firman Tuhan berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Yesus berkata, "Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ketika ada yang mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk. Diam bersama-sama dengan dia, makan bersama-sama dengan dia." Luar biasa. Tuhan berkata kepada kita, kepada setiap keluarga-keluarga. Dan berbahagialah kita yang mendengarkan suara Tuhan dan segera membukakan pintu baginya. Karena itu sediakanlah keluargamu untuk selalu mendengarkan firman-Nya. Sebab ketika Yesus masuk, ketika Yesus ada di dalam keluargamu, kamu akan merasakan berkat-Nya yang luar biasa. Bahkan dari dalam rumahmu, dari dalam hidupmu juga akan mengalir berkat-berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitarmu. Selamat menjadi keluarga yang diberkati dan juga selamat menjadi keluarga yang bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan dimuliakan. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Diberkatilah kita yang senantiasa mengundang Tuhan dalam kehidupan, dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, diingatkan kepada kita semua yang rindu untuk didoakan, silakan mengirimkan pokok doanya melalui kolom chat dan dapat juga melalui nomor hotline yang ada di layar kaca kita masing-masing. Dari semula Tuhan menciptakan semua itu baik. Dan sungguh amat baik ketika Tuhan kita undang dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita kembali memuji Tuhan, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara-saudara yang kekasih, kita bersama akan satu dalam doa syafaat. Di sini ada beberapa saudara, sahabat yang mengirimkan pokok-pokok doa mereka untuk kita dukung bersama dalam doa pada malam hari ini. Kita akan bersama mendukung orang tua atau saudara-saudara kekasih kita yang berada dalam kelemahan tubuh dan juga dalam masa pemulihan. Ada Nenek Indar dalam pemulihan di rumah. Kita doakan Pendeta Usuk Felikarta juga dalam perawatan di rumah. Pendeta Mandan Paratu dan Pendeta Bunga Palili dirawat di rumah sakit. Bapak Daud Pongsapan di Makassar, Bapak Frans Kabanga isolasi mandiri. Pendeta Ria Alokendek sekeluarga isolasi mandiri di Palu. Pendeta Benyamin Suletonapa isolasi mandiri. Pendeta Okiwenti di rumah sakit Laki Padada. Juga ada orang tua dari Victoria Alositandi menjalani perawatan rutin karena penyakit jantung. Ada Rilin dan Risia di rumah sakit Elim karena sakit DBD. Bapak dan Ibu dari Amanda Kumila dalam proses pemulihan. Ibu Penatua Magdalena Runtulalo dalam kelemahan tubuh. Pendeta Tabita Manggawa juga dalam kelemahan tubuh. Melvin dalam keadaan sakit. Landriana Toban Tambing di rumah sakit Wahidin. Dan kita juga akan dukung dalam doa saudara kita yang berduka cita. Keluarga almarhumah Esther Payung, saudara ipar Bapak Penatua Agustinus Rerung yang meninggal di Makassar dan jenazah sekarang berada di Kota Palopo. Dan kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita kekasih, anak-anak muda kita, Gita, Reksi dan Yani yang akan ikut tes CPNS. Tentunya kita bersama mendukung mereka, kiranya apa yang mereka boleh lalui tes CPNS, mereka dimungkinkan oleh Tuhan untuk bisa melewati dengan baik, dan apa yang diharapkan, dicita-citakan boleh terwujud dalam rancangan Tuhan. Ini beberapa pokok-pokok doa, dan mari kita satu dalam doa kita. Ya Bapa Tuhan kami, sungguh kami senantiasa merindukan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Dalam setiap gumul juang masing-masing keluarga kami. Bahkan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Sebab ketika Engkau ada dalam hidup kami, ketika Engkau masuk di dalamnya, maka Engkau akan menolong kami, Engkau akan menopang kami. Engkau akan merangkul kami dalam cinta kasih-Mu, sehingga kedamaian itu boleh kami rasakan dan kami nikmati. Namun sayangnya ya Bapa, kami mengaku bahwa seringkali kami tidak mengundang Tuhan masuk dalam hidup ini. Seringkali kami mengabaikan ketukan daripada Tuhan untuk masuk dalam pintu hati kami. Oleh karena berbagai macam kesibukan, berbagai macam persoalan, berbagai macam hal yang membuat kami lalai
dan mengabaikan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Dan melalui firman-Mu pada malam hari ini kami kembali diingatkan dan diteguhkan bahwa Engkau Allah yang setia, yang sedia hadir di dalam kehidupan kami, di dalam rumah kami. Dan karena itu, hikmat-Mu kiranya menolong kami untuk membuka pintu rumah kami, pintu hati kami, sehingga Tuhan hadir dan berdiam di dalamnya, menjadi penolong yang setia, sehingga kami merasakan berkat-berkat-Mu, dan juga melalui kehidupan kami akan mengalir berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga lahirlah pengakuan bahwa Engkaulah Allah Tuhan kami, Sang Juru Selamat kami. Ya Tuhan Bapa kami, mampukan kami untuk hidup berdasarkan firman yang kami renungkan pada malam hari ini. Ubahkanlah kami seturut dengan rancangan-Mu. Dan Tuhan kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang boleh beribadah bersama pada malam hari ini. Melalui program Lentera Malam Jemaat Rantepao pada saat ini. Kiranya masing-masing mereka yang telah disapa oleh firman-Mu diubahkan dan terus hidup bertumbuh dalam firman-Mu. Dan juga menjadi saluran berkat bagi setiap orang di sekitar mereka. Ya Tuhan, dalam doa kami di malam hari ini, kami datang berserah kepada-Mu. Menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami, setiap impian dan harapan kami, setiap hal yang ingin kami capai dalam kehidupan ini, kami datang bawa di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Bapa, yang menjawab setiap doa dan pengharapan kami. Dengan tuntunan hikmat-Mu Engkau menghibur dan menguatkan kami untuk menantikan jawaban dari setiap doa-doa kami. Terlebih di tengah-tengah kemelut seluruh umat manusia dalam masa pandemi ini. Engkau melihat bagaimana perjuangan setiap umat-Mu untuk bisa lepas dari masa-masa sulit ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Engkau akan nyatakan mujizat-Mu. Engkau selalu hadir menguatkan dan menghibur kami untuk melewatinya. Dan kiranya dalam masa-masa sulit kehidupan ini, iman kami tetap teguh, berpengharapan kepada-Mu. Bahwa hanya datang kepada-Mu, kami mendapatkan kekuatan. Dan itulah yang kami lakukan ya Tuhan pada malam hari ini. Kami datang kepada-Mu dalam doa kami. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang kekasih. Bagi orang tua kami, bagi anak-anak kami yang bergumul, yang sedang berjuang melawan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka masing-masing. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit atau menjalani perawatan di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa-doa mereka. Tuhan, kiranya berkenan memberkati setiap upaya dan usaha yang dilakukan dalam rangka mendapatkan kesembuhan. Berkati perawatan dari tim medis, perawatan dari keluarga, makanan dan minuman, obat-obatan yang dikonsumsi. Kiranya semua boleh menjadi saluran berkat untuk kesembuhan bagi mereka. Setiap keluarga yang terus mendampingi, mendukung, beri kesabaran. Tuhan juga lindungi mereka, kiranya mereka juga tetap sehat dan kuat. Kami berdoa ya Tuhan, untuk keluarga yang berduka oleh karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kami percaya bahwa lawatan-Mu senantiasa nyata Tuhan dalam penghiburan bagi mereka. Melalui pelayanan jemaat,
melalui kehadiran segenap handai taulan, kiranya itu menjadi saluran penghiburan bagi mereka yang berduka, bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk perjuangan anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Ada begitu banyak keterbatasan diakibatkan pandemi ini. Kami berdoa, kiranya mereka tidak putus pengharapan, kiranya mereka tetap bersemangat dalam menuntut ilmu, memperlengkapi diri mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang berguna di suatu hari kelak, yang terlebih lagi menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Kami berdoa untuk perjuangan anak-anak muda kami dalam mendapatkan pekerjaan. Beberapa di antara mereka akan mengikuti tes CPNS. Tuhan bukakan jalan, Tuhan mungkinkan mereka mengikuti tes ini dengan baik. Melewati setiap tahapan dengan tetap berpengharapan kepadamu, bahwa Tuhan senantiasa menyediakan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Jika Tuhan berkenan, mungkinkanlah kiranya apa yang diperjuangkan boleh didapatkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk segenap rumpun keluarga yang jauh terpisah dari kami dimanapun mereka. Dalam perjuangan kehidupan masing-masing, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pelayanan di jemaat Rantepao di tempat ini. Segenap majelis jemaat, pengurus OIG, kiranya mereka senantiasa juga mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita, demi hormat kemuliaan bagi namamu. Kami berdoa untuk segenap kru Lentera Malam Jemaat Rantepao. Tuhan lindungi mereka, berikan kekuatan, kesehatan, semangat dalam mengerjakan pelayanan ini. Kiranya semuanya boleh dikerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya melalui pelayanan-pelayanan mereka, menjadi sebuah kesaksian dalam kehidupan mereka bahwa sungguh Tuhan mengasihi mereka sehingga Tuhan berkenan memakai mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan Bapa kami, berkati bangsa dan negara kami. Kiranya semua berjalan dalam kendali Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, Engkau pimpin dengan hikmat-Mu, sehingga mereka senantiasa mengutamakan kepentingan orang banyak. Berilah keselamatan bagi kami seluruh rakyat Indonesia. Kedamaian dalam menjalani kehidupan, dalam perjuangan di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Bapa Tuhan kami, ini syafaat kami. Ini syukur kami atas firman-Mu, atas kehidupan, atas segala apa yang boleh kami lakukan dalam rancangan-Mu. Ini juga pengharapan kami yang kami serahkan kepadamu hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Sang Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersama kita mendukung dalam topangan doa untuk keluarga almarhumah Nenek Jerry di Talung Lipu yang sedang berduka cita, dan bersama dari keluarga Bapak Pendeta Musa Salusu. Dan baik, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, pada malam hari ini sudah ada beberapa keluarga yang boleh bergabung bersama kita pada malam hari ini. Saya akan menyebutkan namanya. Ada Yakolina Pamean, ada Freddy Balapadang, Melsiana Bodo, Sarce Palangiran, Darman Hendrik Lebang, Julise Napitupulu, Olgrit Algrini Allo, Rian Langden, Sisilia Pagoga, Beben, Amanda Kumila, Esther Parimpung, Daud Burung, Damaris Rangan, Medi Popang, Mariate, Meriana, Selman Kabubu, Rojas, Hermin, Asmin, Dina Parapak, Ripka, Soni Tangkedatu, Yuli Tandilakbi,
Adolfina Pasang, Asno Ujen, Miske, Naldibulo, Martina Sampe, Ujun Batara, Adriati Arjina Toban, Stepanus Sape, Anton Sampe, Mariana, Hiskianus, Rusmin Ruminding, Sapira Rantelangan, Jenny Liku, Ruth Paembonan, Nelly Paliling, Peter Boro, Simon Malewa, Martina Sampe Kombang, Pendeta Musa Salusu, Domingus Dion, Martina Sampe Kombang, dan ada Oma Deka Tonapa. Baik saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, tibalah kita pada penghujung acara Lentera Malam pada malam hari ini. Bersyukur untuk segala firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang boleh melayani kita malam hari ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih kepada teman-teman yang bertugas pada malam hari ini. Ada tim musik, penyanyi, dan tim multimedia yang pada malam hari ini turut membantu kita dalam Lentera Malam pada malam hari ini. Sungguh kita akan memerlukan tuntunan Tuhan dalam langkah kehidupan kita. Tuhan yang senantiasa menuntun kita dalam perjalanan kita, dalam keluarga kita. Untuk itu, mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari bersama kita menutup ibadah ini dan memuji Tuhan tiap langkahku. Selamat malam, Tuhan